Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini kita akan belajar bersama terkait sejarah Khulafaur Rasyidin, di mana masa ini menjadi periode yang sangat penting karena merupakan perkembangan awal umat Islam. Nah, pada video ini kita akan fokus pada peristiwa penting, kebijakan, dan juga kontribusi dari masing-masing khalifah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan tokoh-tokoh dari Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dari Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, mengidentifikasi nilai-nilai teladan dari Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama bernama Abu Bakar As-Siddiq yang berlangsung pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam mengalami masa yang sangat berat. Banyak suku di Jazirah Arab yang mulai melemah loyalitasnya karena enggan membayar zakat dan juga sebagian lagi keluar dari agama Islam. Abu Bakar memimpin dengan penuh ketegasan dan kebijaksanaan. Beliau memutuskan bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, beliau mengirimkan beberapa pasukan untuk menertibkan suku-suku yang membangkang untuk kembali bersatu. Kemudian, Abu Bakar As-Siddiq juga mengalami beberapa masalah, yakni syahidnya para penghafal Al-Quran. Maka, pada masa ini beliau memulai pengumpulan Al-Quran dalam tulisan yang rapi. Jadi, para sahabat diminta untuk menuliskannya agar hafalan Al-Quran itu bisa tersusun rapi dalam bentuk mushaf. Khalifah yang kedua bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal sebagai seorang yang tegas, adil, dan visioner. Nah, dalam masa ini terdapat 3 kebijakan penting yang beliau laksanakan. Yang pertama adalah penetapan kalender Hijriah. Yang kedua, pembangunan Baitul Mal, dan yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Yang pertama, melalui kalender Hijriah ini, umat Islam dapat mencatat sejarah yang rapi karena dapat menentukan waktu ibadah dan juga mengatur administrasi pemerintahan. Yang kedua, Umar juga membentuk sistem peradilan yang disebut sebagai Baitul Mal. Baitul Mal atau rumah penyimpanan keuangan negara adalah salah satu kebijakan yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Dari sinilah gaji para pegawai termasuk guru, tentara, dan hakim dibayarkan melalui sistem ini. Kebijakan yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Nah, pada masa ini wilayah Islam meluas mencakup negara Persia, Syam, Mesir, dan juga Irak. Namun, perluasan ini tidak hanya soal wilayah saja, tetapi juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih tertib, di mana Umar bin Khattab membentuk wilayah provinsi, pengaturan pasar, hingga pembangunan infrastruktur. Kepemimpinan Umar ini menjadi contoh bagaimana pemerintahan yang adil dan bijaksana dapat membawa kemajuan Islam yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, wilayah Islam tersebar sangat luas dan banyak orang-orang pada masuk agama Islam, sehingga muncul perbedaan cara membaca Al-Quran. Melihat kondisi ini, Utsman bin Affan membentuk tim menulis untuk menyusun mushaf standar berdasarkan mushaf pada bahasa Abu Bakar As-Siddiq. Tujuannya untuk menjaga keaslian Al-Quran hingga saat ini. Selain itu, Utsman bin Affan melakukan pembangunan seperti memperluas Masjid Nabawi serta mewakafkan sumur Raumah agar masyarakat mendapatkan air secara gratis. Meskipun menghadapi tantangan politik di akhir pemerintahannya, kontribusi Utsman bin Affan ini sangat besar dalam menjaga keaslian Al-Quran dan serta menyediakan fasilitas bagi umatnya. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini penuh dengan konflik, sehingga umat Islam menjadi tidak stabil. Ali bin Abi Thalib berusaha mempersatukan umat Islam melalui musyawarah, keadilan, dan prinsip kepemimpinan yang jujur dan berani. Meski menghadapi banyak tantangan, Ali bin Abi Thalib tetap menyebarkan ilmu, menanamkan nilai-nilai kesederhanaan,
dan memperkuat agama. Demikian pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. Dapat disimpulkan bahwa keempat khalifah tadi telah memainkan peran besar dalam menjaga dan mengembangkan ajaran agama Islam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran bersama terkait nilai-nilai, ketegasan, kejujuran, dan juga kebijaksanaan dari para khalifah. Terima kasih telah belajar bersama. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.